Halo, selamat datang. Kali ini saya akan memberikan presentasi singkat pertimbangan perawatan gigi sakit yang sudah pernah bengkak atau lubangnya sudah besar. Jadi, dari presentasi ini semoga memudahkan Bapak Ibu untuk mengambil keputusan gigi yang sakit mau diapakan. Daripada gigi yang lubangnya sudah besar, pernah sakit, mungkin seperti ini, sudah besar, sudah pernah sakit, sudah pernah bengkak juga. Itu perawatannya ada dua macam, yaitu perawatan saluran akar dan pencabutan. Nah, kalau perawatan saluran akar itu seperti ini dia. Jadi, lubangnya dibersihkan, baru dipreparasi saluran akar giginya, baru diisi, terus ditambal. Nah, kelebihan perawatan saluran akar ini adalah gigi aslinya masih bisa dipakai lagi, bisa dipakai buat makan, jadi masih nyaman seperti sebelum sakitnya. Estimasi biayanya sekitar 3-6 juta untuk perawatan satu gigi. Terus, nah, pilihan berikutnya adalah pencabutan. Nah, apabila Bapak Ibu memutuskan untuk mencabut saja giginya, bisa saja. Karena gigi sakit dan infeksi itu jalan keluarnya adalah menghilangkan sumber infeksinya, bisa dengan perawatan atau dengan pencabutan. Kalau dilakukan pencabutan, estimasi biaya untuk cabut normal itu maksudnya cabutnya lancar saja, tidak ada kendala-kendala. Itu estimasinya hanya 350.000. Namun apabila memutuskan untuk dicabut, itu harus dibuatkan gigi pengganti, gigi palsu. Kenapa seperti itu? Karena kalau tidak dibuatkan gigi palsu, hanya dicabut saja, dia akan seperti ini. Jadi di lokasi yang gigi yang dicabut, ini gigi yang dicabut, maka gigi yang belakang akan miring-miring begini. Gigi yang atas akan turun. Nah, apa yang akan terjadi kalau kondisinya jadi seperti ini? Yang pertama, karena kontak antar giginya jadi berubah, memudahkan sisa makanan untuk ngumpul di sini nih dan susah dibersihkan. Dan akhirnya pada lokasi-lokasi ini akan mudah berlubang. Dan sini pun jadi penyakit. Terus gigi yang ini itu lama-lama bisa goyang juga. Jadi kalau hanya dilakukan pencabutan dan tidak dilakukan tindak lanjut, pada akhirnya malah membutuhkan perawatan yang lebih kompleks dan tentu biaya lebih mahal. Jadi kalau sudah dilakukan pencabutan, harus dipikirkan langkah selanjutnya, yaitu ada beberapa jenis gigi tiruan yang bisa dipertimbangkan. Ada yang gigi tiruan akrilik. Gigi tiruan akrilik itu yang seperti ini. Jadi dia berbahan akrilik, ada gusi-gusiannya, terus pakai kawat. Terus ada pilihan berikutnya adalah gigi tiruan fleksibel. Gigi tiruan fleksibel itu begini. Dia ada gusi-gusiannya tapi dia lebih lentur. Nah, terus pilihan berikutnya itu adalah jembatan fiber. Jembatan fiber itu di lokasi gigi yang kosong dibuatkan gigi palsu. Gigi tiruannya dilekatkan ke gigi-gigi sampingnya dengan fiber. Fibernya seperti ini nih. Nah, terus pilihan berikutnya bisa memakai jembatan. Jembatan itu gigi depan dan belakangnya akan dikurangi dan dibuatkan selubung seperti ini nih. Nah, ini ada yang berbahan dari metal aja, ada yang berbahan metal porselen, ini metal porselen. Dan yang berikutnya adalah ini berbahan zirconia. Ini yang paling bagus. Nah, kalau kita bandingkan dari berbagai jenis gigi pengganti ini, kalau dari sisi kenyamanan, itu yang paling nyaman ya porselen. Bintangnya dapat bintang 5. Jadi saya kasih bintang ini, paling nyaman itu bintang 5, paling tidak nyaman bintang 1. Gigi akrilik ini paling tidak nyaman, tapi harganya paling murah. Dia habis segini. Kalau buat cuma satu gigi hilang, dia habis sekitar 600.000. Kalau yang berikutnya, yang fleksibel atau gigi tiruan termoplastis ini, harganya di atasnya sekitar 1.700.000. Dia lebih nyaman dibanding dengan yang akrilik. Kalau yang fiber itu dia cekat. Oh iya, kalau yang akrilik dan yang fleksibel ini lepasan. Kalau yang cekat, ada yang jembatan fiber. Itu kenyamanannya saya kasih bintang 3. Penampilannya lumayan, ketahannya paling rendah dibanding gigi tiruan jenis lain. Jadi masih biaya sekitar 2,5 juta sampai 3 juta. Nah, yang berikutnya jembatan metal porselen atau porselen. Ini kenyamanannya saya kasih bintang 4. Penampilannya lumayan, ketahanannya paling bagus. Karena dia dari logam, dia tidak akan patah. Harganya, kalau satu gigi hilang,
menghabiskan sekitar 5 juta sampai 6.500.000. Nah, yang terakhir ini adalah zirconia, yang paling mahal, kenyamanannya bagus, penampilannya paling bagus, ketahanannya sedikit lebih rendah dari jembatan yang Metro Porcelain, cuma harganya paling mahal. Kalau satu gigi hilang, itu menghabiskan 12 juta. Lalu ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya bagaimana? Jadi kalau gigi sudah sakit dan lubang besar, itu pilihannya dicabut atau dirawat. Kalau kita bandingkan semua jenis perawatannya ini, maka yang paling murah itu adalah dicabut dan dibuatkan gigi tiruan akrilik, itu hanya menghabiskan 950.000. Sekitar estimasinya sekitar segitu. Namun tingkat kenyamanannya paling rendah. Kalau yang paling bagus itu sebenarnya adalah dilakukan perawatan saluran akar. Gitu. Jadi ini bisa dilihat sendiri bintang-bintang yang saya kasih ini untuk memudahkan Bapak Ibu mempertimbangkan untuk mengambil keputusan apabila mengalami kasus giginya sudah lubang besar dan sakit. Seperti itu. Dan sini ada disclaimer-nya. Ini yang perlu dipahami juga. Jadi perjanjian antara dokter dan pasien itu merupakan perjanjian terapeutik, yaitu perjanjian yang berdasarkan usaha, jadi bukan berdasarkan hasil. Jadi dokter mengusahakan menyembuhkan penyakitnya, tapi tidak menentukan hasilnya. Itu yang perlu dipahami. Oke, sekian dulu presentasi singkat ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.